saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, dalam ayat yang sebentar saya akan sampaikan, ada kata-kata, kalau Tuhan buka tidak ada yang bisa tutup. Tetapi kalimat berikutnya kita tidak suka. Kalau Tuhan tutup tidak ada yang bisa buka. Ini kita kurang suka. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa ini Tuhan. Engkau hadir di sini memberkati kami, memberkati seluruh pemirsa menyaksikan program ini, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, kitab terakhir, kitab Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8. Wahyu pasal 3, 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Saudara sekalian, Yesus yang berdiri di depan jemaat Philadelphia itu memegang kunci Daud.
untuk kita sekarang bukan kunci pintu, tetapi kunci brankas. Haleluya. Sudah tahu bahwa ketika Salomo membangun bait Allah itu, saudara sekalian, itu semua bahan sudah disiapkan oleh Raja Daud. Ya, terutama apa? Yang dari emas. Ingat, ruang kudus dan ruang maha kudus itu semuanya harus terbuat dari emas. Kalau ruang kudus masih bisa dilapisi dengan emas, tapi kalau ruang maha kudus tidak bisa. Di sana ada tabut perjanjian yang seluruhnya harus dibuat dari emas, kecuali kayu untuk mengangkatnya itu masih mungkin. Ya, dibuat dari kayu penaga katanya, dan dilapisi dengan emas. Mengapa? Kualitas di ruang kudus dan ruang maha kudus itu adalah kualitas surga. Nah, soal ingat, di surga apa? Aspal jalan rayanya pun terbuat dari emas. Rumah kita pun, kalau sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, itu rumah kita pun terbuat dari emas. Luar biasa, saudara sekalian. Saya pernah menghitungnya dengan seorang developer besar di Batam di sini, bahwa batu bata untuk mendirikan rumah tipe 21, batu bata dindingnya saja itu sudah berjumlah 3,5 triliun rupiah. Kenapa saya cerita-cerita ini, saudara sekalian? Menjelaskan kepada kita, kalau kita fokus kepada Yesus yang memegang kunci Daud, kunci brankasnya Daud itu bukan hitungan saudara sekalian, tapi hitungannya sudah TT dan lain-lain, triliunan. Sudah tahu berapa jumlah berkat Tuhan, makanan saja, yaitu mana yang diberikan Tuhan kepada umat Tuhan. Kalau penduduk umat Tuhan itu berjumlah dari kecil sampai besar itu 2 juta saja, itu menghabiskan berkat Tuhan berapa? 1.700 triliun. Ya, kalau hitung dengan rupiah, bisa sudah bayangkan. Itulah maksud saya, kalau berharap kepada Tuhan, jangan berharap hal-hal yang kecil saja, tapi sudah boleh berharap kepada Yesus yang pegang kunci Daud itu, sudah akan menerima berkat yang betul-betul berkelimpahan, yang luar biasa, lebih dari cukup. Nah, mari kita lihat lagi yang saya katakan tadi. Ya, aku tahu ayat yang masih ayat 7. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang bisa menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Tolong perhatikan firman Tuhan ini. Saya masih ingat ketika Yusuf dibuang ke lubang sumur. Tujuan Tuhan ialah cuma satu. Yusuf itu anak manja, maka dibuang ke dalam lubang sumur. Luar biasa, sumur itu tidak ada kalajengking, tidak ada ular di sana, tidak ada kaki seribu di sana, dan sumur itu kering. Jadi memang betul-betul ini rencana Tuhan untuk membuat Yusuf apa? Pintu ke belakang tertutup, pintu ke depan tertutup, pintu ke kiri tertutup, pintu kanan tertutup. Kemana yang masih terbuka? Ke atas. Dan memang betul, dia diangkat lagi oleh saudara-saudaranya ke atas dan dijual kepada kafilah yang datang dari Asyur menuju ke Mesir. Sama teman saya, kalau Tuhan menutup, itu tujuan Tuhan ialah mau membukakan pintu yang lebih baik. Katakan amin. Ya, jangan kemudian kita berkeluh kesah, Tuhan kok tutup semua pintu untuk saya. Lihat Yusuf tadi, ke atas, Tuhan menolong dia apa? Selama ini kan Yusuf boleh jadi memandang rendah saudara-saudaranya juga. Kita tidak tahu, karena dia anak manja. Jadi dia lihat ke bawah. Sekarang dia lihat kemana? Ke
ke atas. Oh, di sana ada jalan keluar. Di sana ada pintu yang terbuka. Dan memang betul, setelah dia diangkat, kemudian lama-kelamaan dalam proses waktu, dia sampai menjadi Perdana Menteri Mesir. Dan hari ini, bagi saudara yang terutama yang sedang mencari pekerjaan, saudara yang masih berharap ada pintu terbuka untuk kehidupan saudara sekalian, di jemaat kami ada orang yang sudah habis masa kontraknya, mau dapatkan berkat Tuhan dan kontrak yang baru. Mari dengar, lihat muka saya ke sini. Mari kita percaya kalau Tuhan tutup pintu ke belakang, ke depan, kiri, kanan, semua tertutup, masih ada pintu ke atas. Firman Tuhan dalam Mazmur 121 katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dia tidak menyembah gunung, tapi dia memandang di atas gunung sana ada surga, di mana ada segala berkat yang berkualitas emas yang Tuhan siap curahkan kepada saudara sekalian yang beriman kepadanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Tuhan anugerah Tuhan kepada kami hari ini. Kami percaya kalau Tuhan tutup, tidak yang bisa buka pintunya. Dan kalau Tuhan buka, tidak yang bisa tutup. Manusia manapun, kuasa iblis pun tidak bisa tutup. Arahkan hati kami kepada Tuhan yang di atas untuk berharap menerima segala berkat terbaik, berkat berkualitas emas bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.